Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 4. Kalau nggak ada yang tanya berarti balik saya yang tanya kan. 5. Siapa dulu? Ini apa ini? Nama? Najla Afika. Jadi bagaimana cara kita biar bisa gimana ya? Kayak nggak ikutan toksik di kehidupan yang lingkungannya toksik. Oke, tepuk tangan dulu pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjadi orang yang tidak toksik di lingkungan yang toksik? Pertanyaan saya, apa ada lingkungan yang tidak toksik? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Nggak ada kan? Toksik atau tidak toksik itu tergantung apa? Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung apanya? Lingkungannya. Lingkungannya. Tergantung apanya? Lingkungannya, Pak. Lingkungannya. Kalau saya boleh memetakan, tergantung di dalam pikiran kita atau di luar pikiran kita? Dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita. Tergantung dalam pikiran kita atau di luar pikiran kita? Di dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak bisa disakiti orang lain tanpa kalian sendiri yang mengizinkan orang lain tuh menyakiti kalian. Sebenarnya seperti itu. Jadi kamu mau menganggap ini toksik atau ini nggak toksik, itu tergantung pikiran kamu. Kamu fokusnya kemana? Kalau kamu lihat, mari kita identifikasi 10-10 ini sebagai lingkungan yang toksik, maka otak kamu akan mencari hal-hal yang negatif. Benar apa enggak? Kalau mari kita sepakati, kita cari, kita analisa bahwa 10-10 ini adalah lingkungan yang sangat suportif, sangat positif, maka otak kita akan mencarinya juga. Benar enggak? Keluarga kalian, apa yang bisa disyukuri di keluarga kalian? Maka otak kita akan mencari, oh, saya bersyukur orang tua saya masih sehat. Karena ada orang tua yang sudah sakit, bahkan sudah dipanggil yang kuasa. Benar nggak? Nah, seperti itu. Nggak ada lingkungan yang toksik atau yang tidak toksik. Itu semuanya adalah mindset kita, cara berpikir kita. Jadi yang paling kuat sebenarnya dalam sekolah itu yaitu mengolah pikiran gitu loh. Makanya di sini ada cowok, nggak cowok cewek nggak peduli. Kalau mengolah otot, ya cowok paling kuat misalnya kan gitu. Ini yang diolah otak, cara berpikir. Sehingga nanti kalian bekerja sama dengan siapapun bisa menyesuaikan diri. Karena setiap orang pikirannya beda-beda, tapi kalian juga punya kemampuan untuk menyesuaikan diri, kan gitu. Mindset kalian bisa berfokus pada hal-hal yang nggak toksik. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi tidak toksik di lingkungan yang toksik adalah caranya adalah fokus. pada diri sendiri. Fokus 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 pada Diri sendiri. diri sendiri semua. Fokus pada hal yang bisa disyukuri. Fokus pada hal yang membuat kita bisa bertahan. Kalau itu diri sendiri, ya bagus. Misalnya, saya bisa bertahan di sini karena saya fokus melihat masih ada orang yang harus saya buat bangga dengan kelahiran saya, misalnya gitu. Biasanya kalau orang itu ditantang untuk berjuang untuk orang lain lebih semangat, ada kayak gitu. Ada. Nggak semua orang itu mementingkan diri sendiri, itu ada. Oke, saya memilih kelas A karena orang tua saya ingin saya di kelas A, kan gitu. Tapi kalau saya sendiri sebenarnya saya nggak nyaman di A, saya maunya di B, misalnya gitu. Bener apa enggak? Nah, salah nggak Pak? Nggak ada yang salah. Karena motivasi kalian adalah membuat bahagia orang yang ingin kamu di kelas A misalnya gitu, atau di kelas yang lain. Jadi kesimpulan seperti itu ya, bisa diri sendiri, bisa orang lain. Intinya apa yang bisa disyukuri, apa yang membuat kita menjadi wah, saya bisa kayak membantu orang lain gitu. Ada rasa sensasi yang beda. Kalau saya
C gitu, orang tua saya kayaknya kok kurang rela, ya sudah saya di A misalnya gitu. Misalnya, itu hanya salah satu contoh. Jadi cara kita memandang aja. Paham ya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Fokusmu kemana? Kalau kamu ingin kelas ini membuat kamu semangat, berarti fokusmu harus di ya sesuatu yang buat kamu bisa bertahan di sini. Kipas wis remuk. Serasilir blas. Neng kene hawane luwe panas, nah itu kan membuat kita jadi nggak nyaman, benar nggak? Dan hati-hati juga kalau ngasih masukan ke temen. Awalnya temenmu itu bersyukur banget hidupnya gitu. Gara-gara masukanmu dia jadi drop gitu. Awalnya temenmu itu sudah senang punya HP, walaupun dia tuh HP-nya biasa gitu. Tapi gara-gara dipengaruhi oleh ucapanmu, HP kok Cino, HP kok iPhone, nah terus dia set gitu. Berubah. Kasihan. Padahal yang penting HP itu bisa digunakan untuk komunikasi, untuk belajar. Bener nggak? Hati-hati kalau ngasih masukan ke orang. Pastikan membangun, jangan merusak. Pastikan mendorong, jangan menghambat. Ya. Jadi arahnya itu harus membuat kehidupan jadi lebih hidup. Jangan membuat kehidupan menjadi hancur, akhirnya rusak mati.